Pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2023 nomor 5. Suatu peti penuh berisi beras memiliki massa 210. Nah, misalkan ini peti, ya, ini sebuah peti diisi beras sampai penuh, katanya massanya 210. Maka secara kalimat matematik boleh dong kita tuliskan bahwa massa peti ketika penuh, ya, ditambah massa beras itu adalah katanya berapa? 210 adik-adik pelajar, ya, 210 kg. Ini ketika penuh petinya, ya. Lalu persamaan kedua, ketika petinya diisi hanya setengah beras, ya, berasnya hanya setengah, berarti penulisan matematiknya seperti apa? Petinya kan tidak berubah, adik-adik, ya, tetap utuh, ya. Massa peti, sebuah peti ditambah setengah beras. Kalau tadi kan penuh, ya, sekarang setengah massa beras. Nah, itu kata soal menjadi 110 adik-adik pelajar, ya, menjadi 110 kilogram. Nah, sekarang kasus ketiganya, ketika peti hanya diisi seperempat beras, ya, seperempat, maka kalimat matematisnya menjadi massa peti, ingat peti tetap utuh tidak berubah-ubah, ya, ditambah setengah dari massa beras itu menjadi berapa, ya, saat itu berapakah massa peti plus seperempat massa berasnya. Nah, itulah adik-adik kalimat matematiknya, ya. Nah, sekarang dapat kita selesaikan dengan cara eliminasi. Nah, kedua persamaan, pertama dengan kedua, kita eliminasi adik-adik belajar, ya. Baik, kita lihat. Massa peti ditambah massa beras tadi berapa? 210 adik-adik belajar, ya. 210 kilogram. Kan gitu, ya. Lalu dieliminasi dengan persamaan kedua. Apa itu? Massa peti ditambah apa? Ditambah setengah massa beras. Nah, hati-hati, ya, setengah massa beras adik belajar, ya. Setengah massa beras. Berapa tadi katanya? Katanya adalah 110 adik-adik, ya. 110 kilogram. Nah, dengan mengeliminasi tinggal kita lihat dijumlah apa dikurang supaya salah satu variabel habis, ya. Maka kayaknya dikurangkan, ya adik-adik, ya. Berarti massa peti dengan kurang massa peti kan tinggal nih habis, ya. Baik, sekarang massa satu beras dengan setengah beras berarti tinggal setengah massa beras. Satu dikurang setengah, adik-adik, ya. Setengah massa beras. Nah, kalau kita kurangkan 210 dengan 110 berapa adik-adik pelajar? 100. Betul sekali, ya. Nah, berarti dari persamaan ini dapat kita peroleh bahwa massa beras berapa? Massa beras berarti kali silang angka 2 ke 100 adik-adik, ya. Angka 2 berarti 200 kg. Nah, itu ternyata massa beras ketika diisi sampai penuh, massa berasnya aja, ya. Berarti kalau kita mau lihat berapa massa peti saja, nah, kalau kita lihat massa peti saja, boleh kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, ya. Itu sama akan memperoleh hasilnya, ya. Baik, massa peti, nah ini massa peti ditambah massa beras. Massa beras tadi kita peroleh berapa? 200 adik-adik pelajar, ya, 200. Sama dengan berapa persamaan pertama? 210 betul, ya. Maka dapat kita tentukan ternyata massa peti, ingat petinya utuh dari percobaan awal sampai ketiga, ya, yaitu 210 dikurang 200 berapa? 10 kg. Nah, jadi petinya hanya 10 kg. Ingat, ini tidak pernah berubah, ya. Yang berubah tadi adalah berasnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah massa peti ditambah seperempat massa beras? Nah, itu percobaan ketiganya tadi, ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, adik-adik. Berarti massa peti ditambah massa seperempat dari beras. Nah, karena kita hanya isi seperempat adik-adik pelajar.
Baik, masa peti tadi sudah ketahuan berapa? 10 ditambah seperempat kali massa beras. Berapa massa beras tadi adik-adik? Adalah 200. Nah, 200 dikali seperempat berapa? 50 ya. Jadi ini 50 adik-adik pelajar ditambah 10 berarti 60 lah yang ditanyakan tadi ya. Massa peti dengan seperempat beras. Baik, semoga dipahami. Pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2023 nomor 6. Dari gambar bangun berikut ya, dari gambar bangun berikut ini maka panjang ruas EF adalah berapa? Jadi yang ditanya adik-adik pelajar adalah EF ya, ini. Berapakah EF-nya? Itu pertanyaannya. EF. Nah, tentu langkah pertama kita cari terlebih dahulu ini HB ya, adik-adik pelajar. Nah, tentu secara gambar ya, langkah pertama nih. Secara gambar adalah 18 sama dengan 18 sama dengan. Nah, 18 itu panjang total adik-adik pelajar ya. Sama dengan AH ditambah HB. Nah, itu ya. AH ditambah HB. Nah, AH itu tidak lain daripada DC. Nah, ya, DC sama dengan AH sama juga dengan EG, kan gitu ya. Berarti AH udah ketahuan nilainya berapa? 6 ya, DC itu 6. Baik. Nah, dengan demikian berarti kita tuliskan 18 sama dengan AH ya. AH itu ingat tadi DC 6 ditambah HB. Nah, berarti HB-nya dapat dong. Berapa adik-adik HB-nya? HB berarti panjangnya adalah 18 dikurang 6 adik-adik pelajar ya. Iya, 18 kurang 6 berapa? 12. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan ya. 12 cm lah panjang dari titik H ke titik B ya, HB. Oke. Nah, langkah kedua kita harus cari panjang daripada titik G ke F, GF ya. Nah, GF itu boleh kita bikin perbandingan ya, perbandingan sisi tegak segitiga kecil dengan horizontal. Sisi tegaknya adalah langkah kedua adik-adik ya. Langkah kedua sisi tegak yaitu CG. Ini ya, CG banding sisi horizontalnya, ini segitiga kecilnya ya, berbanding GF ya, berbanding GF akan sama dengan, nah perbandingan segitiga besar sekarang. Segitiga besarnya ini adik-adik pelajar ya. Nah, ini segitiga besarnya ya. Berarti CH dong. CH berbanding apa? Berbanding HB. Nah, itu dia ya. Berbanding HB. Baik. Nah, sekarang kita masukkan angkanya adik-adik ya. CG-nya berapa? CG. CG itu yang angka 3 ya. Iya, jelas angka 3. CG itu sama dengan DE gitu ya. Ya, CG sama dengan DE berarti 3 per GH. Nah, per GH. CG per GH. Maaf, bukan per GH, per GF ya, maaf ya, kan sisi horizontal. Per GF, adik-adik pelajar ya. Iya, per GF. Nah, ini bukan H tapi F. CG per GF. Nah, sisi tegak per sisi horizontal ya adik-adik ya. Iya, itu dia. Jadi CG per GF sama dengan, nah, sekarang segitiga besar CH per HB. Nah, itu ya. Jadi GF-nya itu yang akan kita cari sekarang ya. GF sama dengan CH. Nah, hati-hati. CH itu sama dong dengan DA ya. CH sama dengan DA berarti 3 tambah 5 adik-adik pelajar berapa? Lah 8 ya, 3 tambah 5 8 per HB. HB tadi sudah dapat di langkah pertama berapa? 12 adik-adik pelajar ya. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita selesaikan
GF-nya dapat ya, GF berarti lakukan perkalian silang adik pelajar ya. GF sama dengan 12 dikali 3 dibagi 8 ya. 12 dikali 3 dibagi 8. Paham ya? Iya, 12 bagi 3 berapa? 36 dibagi 8 ya. Nah, itu ya. Maka hasilnya berapa? 4,5 adik-adik ya, 4,5. Oke, 4,5 itu baru GF-nya ya. Lalu yang menjadi pertanyaan di soal kita apa? Nah, yang menjadi pertanyaan di soal kita adik-adik pelajar adalah panjang daripada EF. Nah, ya. Jadi EF sudah jelas kalau kita perhatikan ya. EF dari gambar sudah jelas adalah EG ditambah GF. Nah, itu ya, EG ditambah dengan GF. EG-nya berapa? EG-nya sama dengan DC. Nah, itu ya, 6 berarti ya. Iya. 6 ditambah berapa? GF tadi ditambah 4,5. Nah, baik, berarti hasilnya EF itu yang ditanya tadi kan 10,5. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan. 10,5 itu adalah option yang mana? Nah, kalau kita perhatikan ya, dari option yang ada berarti sepertinya B. Coba kita tes B itu ya. Option B. Ya. EF sama dengan DC. Nah, berapa DC? DC adalah 5 ya. 6 sorry. DC sama dengan 6. 6 ditambah DE. Nah, hati-hati ya. Ditambah DE. DE-nya berapa? DE-nya 3 ya. Jadi kalau kita perhatikan berarti DC ditambah AE, maaf. DC ditambah AE. Nah, DC ditambah AE. DC-nya tadi 6, AE-nya ya, ini AE-nya 5 ya. AE ini 5. Iya, berarti ditambah 5. Terus dikurangi dengan 0,5 ya, dikurang dengan 0,5. Berarti 6 tambah 5 kan 11. Dikurang 0,5 berarti 10,5. Jadi betul sekali ya. Maka option yang sesuai adalah B, sorry. Option yang sesuai adalah B. Persiapan SNBT 2023 pengetahuan kuantitatif nomor 7. Untuk mencat 3/7 bagian dinding sebuah gedung olahraga dibutuhkan waktu 6 jam. Nah, jadi boleh kita katakan di sini perbandingan daripada waktu pertama dengan waktu kedua ya. Nah, oke. Dibutuhkan waktu 6 jam. Artinya bagian pertama untuk mencat 3/7 bagian. 3/7 bagian boleh kita katakanlah 3/7x ya. 3/7x. Dibutuhkan waktu T1 ya. Dan pertanyaannya adalah berapa jam waktu yang diperlukan oleh orang yang sama dengan laju kerja yang sama untuk mencat 1/4 dari sisa. Hati-hati ya. Jadi di sini adalah 1/4 dari sisa. Sisanya akan kita hitung adalah ya. Sisanya itu adalah X dikurang 3/7x. Ya, dikurang 3/7x. Itulah sisanya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan persamaan tersebut menjadi 3/7x per 1/4 ya. 1/4 terus
X kurang 3/7X kan sama aja, artinya 7/7X dikurang 3/7X. 7/7 dikurang 3/7 berapa? 4/7X, adik-adik pelajar ya. 4/7X. Nah, waktu pertama tadi untuk 3/7 bagian adalah 6 jam. Berarti 6 jam per T2. Jadi kita mau cari T2-nya, adik-adik pelajar ya. Nah, berarti ini kita coret terlebih dahulu. X-nya pun kita coret juga, adik-adik ya. Maka yang tinggal sekarang adalah 3/7 banding 1/7. Nah, per yang panjang adalah yang ini, per yang panjang ya. Maka dalam kalimat matematik ini boleh kita coret 7-nya, adik-adik ya. Ini dicoret 7 ya. 7 coret sama di sini. Maka tinggal apa? Tinggal 3/1 ya. Nah, itulah 6 jam per T2. Jadi tugas kita sekarang mau mencari T2-nya ya. Nah, jadi tadi di pertanyaan itu berapakah T2-nya ya? Jika T1 tadi adalah 6 jam, adik-adik pelajar. Maka ini tinggal kita kali silang sekarang, berarti 3 dikali T2 sama dengan 6 kali 1 berarti 6. Maka T2-nya tidak lain daripada berapa? 6/3 sama dengan 2 jam, adik-adik pelajar ya. Iya, berarti jawabannya adalah C. Pengetahuan kuantitatif persiapan SNBT 2023 nomor 8. Sebuah bak besar diisi air melalui keran A, B, dan C saja ya, B dan C saja. Bak tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut. Ketika menggunakan keran A, berarti waktu yang dibutuhkan supaya bak ini sampai penuh adalah 20 menit. Nah ya, jadi sendiri-sendiri gitu ya, Dek ya. Kemudian ketika digunakan keran B butuh waktu 24 menit, ini keran B-nya, supaya baknya penuh ya. Berarti 24 menit. Oke. Dan kemudian ketika digunakan keran C butuh waktu 30 menit untuk mengisi bak sampai penuh. 30 menit. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika digunakan ketiga keran ABC bersamaan untuk mengisi bak yang sama, berapa lamakah waktunya? Sebut saja TABC. Maka cukup kita gunakan, adik-adik pelajar, rumusnya seperti ABC sama dengan seperti A ditambah seperti B ditambah seperti C. Nah itu ya, tinggal kita masukkan angkanya dari pelajar ya. Berarti 1/20 ditambah 1/24 ditambah 1/30. Nah, ini boleh kita bikin KPK-nya adalah 240, adik-adik pelajar ya. Nah, sama ya, menyebut 240 dibagi 20 berapa? Dibagi 20, 112 ya, sorry. 240 dibagi 20 sama dengan 12. Oke, baik. 240 dibagi 24 berarti 10 kali 1 ya, 10. 240 dibagi 30 sama dengan 8, adik-adik pelajar ya. Maka kalau kita totalkan menjadi ya 30 ya. 12 tambah 10 22, 20 tambah 8 berarti 30, adik-adik pelajar. 30 per 240. Itu kan masih seperti AB, adik-adik ya. Berarti kalau kita mau cari T ABC ya, seperti ABC tadi adalah
30 per 240, atau boleh kita coret menjadi segini ya. Maka TABC-nya tinggal dibalik adik-adik pelajar menjadi 24 per 3 ya. Berarti hasilnya adalah 8 menit. Ternyata cukup waktu 8 menit ketika digunakan bersama-sama keran A dengan keran B, adik-adik pelajar ya. Sehingga kalau digunakan bertiga hanya dengan waktu 6 menit ya, maka jelas tidak penuh ya. Jelas tidak penuh. Berapa bagian kah itu? Tinggal kita bandingkan adik-adik pelajar ya. Berarti kalau 6 menit berarti 6 per 8 ya. 6 per 8 ya. 6 menit per 8 menit. Kita mau cari berapa bagian sebenarnya yang bisa diisi bak tersebut ya. Nah, berarti 6 per. Oke adik pelajar, semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat dipahami dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.